berkahkan. Allah berkahkan hidup kita di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mungkin kita masih sanggup, masih siap menghadapi situasi dunia yang sudah bergejolak ini. Apakah anak cucu kita mampu? Oleh karena itu, sebagiannya kita seorang bapak mendoakan anak kita, cucu keturunan kita, semoga Allah jaga semuanya dari mara bahaya dunia. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة الحمد لله المصطفى وحبيبنا وشفيع وقرة أعيننا ومولانا محمد رسول الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته الكرام ثم الحاضر أصحاب رسول الله سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصفات الباقي منهم رضي الله عنهم ثم الحاضر السلطان والشيخ القادر الجيلاني قدس الله سره ثم الرحمن الشافعي ثم الشيخ الشيخ المؤمن بالدعاء بكل تسيره ثم الشيخ الشيخ البصري ثم الشيخ ثم الأرواح ثم إلى حبيب عمر بن عبد الرحمن عطاء صاحب رضي العطاس والشعر بن عبد الباس وحبيب عبد الله بن علي محمد حداد صاحب رضي الحداد وسيد علي بن ابراهيم حداد وشريف العلوي بن محمد حداد وحبيب عبد الرحمن بن احمد بن عبد السلام وحبيب انس بن علي بن علي بن محمد بن سنابسي وحبيب عمر بن محمد بن ولد العطاس وحبيب حسن بن محمد بن احمد حداد وحبيب عبد الله بن مسلم العطاء وحبيب ابو بكر بن سليم السلام وحبيب عبد الله بن مسلم العطاء وحبيب ابو بكر والحبيب أبي عبد الرحمن والحبيب أبو بكر بن محمد ثم رسول محمد بن عيسى وسلم فقير مقدم محمد بن علي وعليه ورسولهم وافرحهم ودركم عليهم أجمعين لأنهم عليه الله ويرحمهم ويسعدهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفعهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى حضرة أجساد وأرواح مشايخنا في الدين جميع مشايخنا في الدين khususnya Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Syekh Nawawi Al-Albani dan Rasul Salih Syekh Syekh Hashim Asy'ari. Bi anna Allah yaghfiru lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa amrarihim wa ulumihim wa barakatihim wa nafaatihim fid din wad dunya wal akhirah. Syai'u lillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Alhamdulillah, amin. Selanjutnya kita akan ikuti kajian daripada kitab Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah kalau kita sudah datang ya di depan di tengah-tengah kita dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur, luar biasa. Juga para nikmat audio visual di YouTube-nya Bomba Kasanta, selamat bergabung, subscribe yang banyak, luar biasa. Barokatilah pada Al-Mukarram Ustaz Aceh, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin khatamin nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Puji-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberikan nikmat, diberikan kesempatan berkumpul bermuajah dalam rangka mencari keridhaan-Nya semata. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Sholawat beserta salam tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadratul kiram, para asatidz, para jamaah, para pendengar, penikmat Radio Ahsanta dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan sekaliannya senantiasa berada dalam lindungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ala hadinya wa kulli niyatin sholihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadratin ma'alif hadal kitab Sayyidi Syekh Muhammad Hashim Asyari Usunar di Syekh Murabi Rubi Usunar wa jami ulama yang hadina Usunar di Syekh Hashim Asyari Usunar di Syekh As'alukal karumat wal barokat wal maghfirah akhir fitar ini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi hadzal kitab rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi bayani tamassuki ahli jawi bi madhhabi ahli sunnati wal jamaah. Pasal ini akan menerangkan tamassuki ahli jawi, berpegang teguhnya umat Islam yang ada di Pulau Jawa bimazhabi ahli sunnati wal jamaah terhadap mazhab ahli sunnah wal jamaah. Wa bayani ibtida'i dukhulil bid'ah, dan di pasal ini Hadratus Syekh akan menerangkan ibtida'i dukhulil bid'ah, awal mulanya atau kapan sih mulainya timbul hal-hal baru, zuhuril bid'ah wa intisyariha, serta penyebarannya fi ardi Jawi, khususnya di tanah Jawa. Secara tidak langsung Hadratus Syekh ingin menyampaikan fakta sejarah bahwa dulu semenjak Islam masuk ke Nusantara ini yang digawangi oleh 9 para wali songo, bahkan menurut riwayat bukan wali songo doang, banyak. Dari awal Islam masuk ke tanah Jawa sampai beberapa abad itu orang Islam yang ada di tanah Jawa ini pegangannya cuma satu mazhab, enggak banyak macam seperti sekarang. Semua sama, semua rata berpegang teguh pada mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, nanti akan disampaikan oleh beliau kapan mulainya adanya hembusan-hembusan, adanya perbedaan-perbedaan pendapat yang disebarkan di tanah Jawa, khususnya dalam beragama Islam. Nah, yang perlu kita jadiin patokan, kita pahami tadinya Islam di tanah Jawa ini serupa, semuanya sama. Gak ada perbedaan antara Sunan Gunung Jati dengan Sunan Ampel, gak ada. Cara-caranya sama. Sampai kemari terus kemarin sama. Nah, ketika mulai ada yang namanya perbedaan, disitulah Hadratus Syekh bersama dengan para pejuang agama yang lain mencoba artinya mengkanter serangan-serangan yang beda ini dengan membuat satu wadah yang dinamakan organisasi Nahdlatul Ulama. Wantisyariha fi ardi Jawi, penyebarannya di tanah Jawa, bayani anwa'il mubtadi'in. Bahkan di dalam pasal ini insya Allah akan diterangkan macam-macam ahli bid'ah.
macam-macam perbuatan yang bid'ah sebenarnya, pembaharuan yang tidak sesuai dengan syariat sebenarnya, mubtadi al-mawjudina fi hadzal zaman, yang memang semuanya ada pada zaman ini dan zaman sekarang yang sekarang kita rasakan. Jadi tadinya memang ada nih. Di Indonesia cuma serupa. Qad kana muslimul aqtaril jawiyati fil azmani salifatil khaliyati muttafaqil ara'i wal madhab. Kata Hadratus qad kana muslimul aqtaril jawiyati, umat muslim yang ada di tanah Jawa, fil azmani salifati, di zaman dulu, as-salifati al-khaliyah, muttafaqil ara wal madhab, semuanya mufakat, satu pendapat dan satu madhab. Muttahidil ma'khadhi wal mashrab, mereka semua memakai satu metode pengambilan hukum yang sama. Fakulluhum fil fikhi ala madhabin nafis madhabil imam Muhammad bin Idris. Semua muslim yang ada di tanah Jawa fil fikhi, di dalam berfikih, ala madhabin nafis, semuanya berada di dalam aturan-aturan yang telah diterapkan dalam sebuah madhab yang bagus, madhabil imam Muhammad bin Idris, yang dikenal dengan madhab Syafi'i. Di dalam berfikihnya orang-orang Islam kita dulu ini yang ada di tanah Jawa ngikutin fikih Imam Syafi'i. Wa fi usuluddin, di dalam masalah akidahnya, al madhabil imam Abi Hasan al-Asy'ari, atau disebut dengan madhab Asy'ariyah. Nah ini sama. Di dalam bertauhid mengikuti Imam Asy'ari. Wa fit tasawufi, cara tasawufnya ngikutin siapa? Al madhabil imam al-Ghazali wal imam Abil Hasan as-Sadili radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Dalam bertasawuf mereka mengikuti yang namanya madhab Imam Ghazali dan Abi Hasan as-Sadili. Segitu doang. Nggak ada yang lain-lainnya. Semua sama. Berfikihnya sesuai dengan tata cara Imam Syafi'i, cara wudunya segala macamnya. Berakidahnya wujud kidam bakonya ngikutin siapa? Abi Hasan Ali al-Asy'ari. Makanya orangnya itu malah ternyata ngerokoknya doyan. Kalau ngaji tauhid wujud kidam bako lagi bakolan. Di bako kan artinya apa? La ayolahu, tidak ada akhirnya, sampai kapanpun terus rokok. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Suma'anau hadasa fi'ami alfin wa salasumiatin wa salasina ahzabun mutanawi'atun. Kemudian tiba saatnya pada tahun 1000 wa salasumiatin 300 wa salasina 30 Hijriah. Berarti kalau sekarang berapa? 1440. Allah. 40. Ada yang satu, ada yang dua, ada yang beda. Nah ini kata Hadratus Hasyim Asy'ari, ketika datang tahun yang namanya, yang hitungannya alfun fi ami alfin wa salasumiatin wa salasina 1330 Hijriah, ahzabun mutanawi'atun, muncullah berbagai macam aliran. Jadi tahun 1330 Hijriah nih, bukan Masehi. Kalau sekarang 1440, ya taruhlah 110 tahun yang lalu. Sekarang 2020 berarti tahun 1910-an. Ya kurang lebih gitu ya. Gak ada yang bawa kalender lah.
Berarti Masehinya kurang lebih tahun 1910. Sebelum tahun 1910 semua sama. Nggak ada yang namanya aliran A, aliran B, aliran C, nggak ada. Paling ada juga aliran Kali Baru, aliran Kali Sangrahan. Sebelum 1910 semuanya sama. Kalau berpikir ikutin Imam Syafi'i, bertauhid ikutin Imam Abi Hasan Al-Asy'ari, dalam bertasawuf ikutin Imam Ghazali. Nah, ketika tahun 1910 dicatat oleh Hadratus Syekh, muncullah berbagai macam aliran. Mulai dari tadinya cuma Ciliwung doang sama Kali Sangrahan, Kali Karangmah, ada yang namanya Kali Baru. Muncullah di Kali Raya, Kali Kompa. Begitu modelnya. Ini supaya kita paham sejarah. Wa ara'un mutadafi'atun, dan pendapat-pendapat yang saling bertentangan mulai itu muncul. Wa aqwalun mutadharibatun, sama. Wa rijalun mutajazibatun, tokoh-tokoh yang saling tuding menuding, saling hujat menghujat, menyalahkan satu sama lain. 1910 mulainya, sebelum merdeka. Makanya NU dilahirkan di tahun 1926. Supaya apa? Mengawal yang mana? Yang memang asli, tidak ada di Indonesia. Paminhum salafiyuna qaimuna alama alaihi aslafuhum minal madhabi bil madhabil mu'in. Sebagian daripada orang-orang Islam yang ada di Indonesia, yang ada di tanah Jawa ini khususnya, masih berpegang teguh salafiyuna qaimuna alama alaihi aslafuhum, berpegang teguh pada pendirian pendahulu-pendahulunya. Berarti masih ahli sunnah wal jamaah. Apa yang diajarkan para wali, apa yang diajarkan para kiai-kiai terdahulu masih dipegang baik. Insya Allah kayak kita nih, amin ya robbal alamin. Wa tamasuku bil kutubil mutabaroh, cara bermanhajnya sama. Manhaj fikih Imam Syafi'i, tauhidnya Asy'ari, tasawufnya Imam Ghazali. Wa tamasuku bil kutubil mutabarotil mutadawalah, berpegang teguh pada kitab-kitab al-mutabar yang memang sudah mutabar, artinya terpercaya, termasuk untuk kita. Dipegangin baik. Al-Mutadawalah yang memang panjang karangannya, macam Fathul Mu'in, Fathul Qorib, itu dikaji. Yang begitu tuh yang disebutnya kitab-kitab kuning. Orang sekarang masuk ngatain ngaji si kitabnya kuning baik, emang warna cuma satu. Udah jangan terus ngambil tabung pakai kitab. Aduh, yang kuning beda susah, apalagi kitab hijau. Emang gak ada kitab hijau. Adanya wapak pada yang hijau. Allahu Akbar. Kemudian wa mahabbatu ahlil bait, wa mahabbati ahlil bait. Ini orang yang mazhabnya ngikutin para pendahulu, selain berpegang teguh pada kitab-kitab mutabar, mereka tetap menjaga kecintaan mereka ahlil bait terhadap keluarga Rasulullah. Suriat Rasul. Para sayyid, para habaib terus mereka berpegang teguh pada junjungan-junjungannya. Wal auliya'i was solihin, mereka terus cinta kepada para wali dan cinta kepada orang-orang soleh. Wa tabarruki bihim, senang bertabaruk kepada mereka. Ya kayak kita gitu, kada kiai kita cium tangan. Kalau sekarang makan mulai ada tuh. Emang itu kiai yang punya stempel sorga perlu diciumin tangannya, masya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal jelas ngelihat orang alim aja, insya Allah banyak faedahnya. Cium tangan orang alim, cium tangan ulama ini suatu tabarruk, mengambil keberkahan. Karena ada orang yang haram-haramin cium tangan sama kiai. Cium tangan sama kiai mah kagak boleh, sama bupati mah cuma kagak kakinya doang yang dicium, kan haram bicara yang gitu. Ya Allah. Kemudian
wa tabarruki bihim ahya'an wa amwatan. Nih orang-orang lama ini yang mewarisi ajaran-ajaran lama yang ada di Indonesia ini, yang tadi ini ahli sunnah wal jamaah, senantiasa bertafaruk kepada para ahlul bait Rasul, kepada para habaib, kepada para wali, kepada orang-orang soleh, para kiai, ahya'an wa amwatan, ketika mereka masih hidup ataupun sudah meninggal. Kalau udah meninggal diziarahin. Masih hidup juga diziarahin. Cuman beda. Kalau ziarah ke yang udah mati mah bawanya Fatihah sama Yasin. Kalau dia hidup mah jangan sekali-kali, depannya kita Al-Fatihah. Apa kita masih beda caranya juga. Tapi sama tujuannya, bertabar. Kemudian apalagi waziaratul kubur. Mereka senang ziarah kubur, wa talqinil mayyit, menalkinkan mayit. Wah, kalau sekarang mau berprotes baikkan talqin mayit pada protes. Orang udah mati diajak ngomong kan dia. Orang udah mati diajak ngomong. Padahal talqin mayit ini adalah suatu pembuktian bahwasanya pengamalan hadis Rasul utlubul ilma minal mahdi ilalah lagi. Carilah ilmu semenjak buayan sampai ke liang lahat. Tuh di liang lahat kita ntar diajarin, ya bulan, mayit dan datang kepadamu dua malaikat. Begitu kan lagi. Itu lagi diajarin si mayit sebagaimana pembuktian kita mengamalkan hadis Rasul utlubul ilma minal mahdi ilalah talqin mayit. Wa shadaqati anhu wa tiqadi syafaati wa naf'i du'ai wa tawassuli wa ghairi zalik. Bersedekah terhadap mayit, wa tiqadi syafaat, meyakini adanya syafaat, wa naf'i du'a, serta yakin akan manfaatnya doa, wa tawassul dan tawassul wa ghairi zalik, dan yang lainnya, amalan-amalan yang biasa yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih lakukan. Alhamdulillah. Saya mah yakin di sini semuanya tukang tahlil kan? Amin ya rabbal alamin. Tahlilnya berada beda kan di sini mah kan? Zikirnya juga kan? Orang-orang yang Allah di sini mudah Allah kan gitu. Nah, itu kalau yang kagak mati kan langsung protes wae. Apa pernah tuh Nabi? Wah, nggak pernah Nabi. Nah, kacau yang begitu ngajinya baru sampai sare kan ngaji mah. Kata Gus Dur juga, ojo ngaji syariat belum. Kajian itu ada syariat, ada tarekat, ada hakikat. Jangan gampang nyalahin orang. Kalau dikit-dikit nyalahin orang itu ciri daripada mendohirkan kebodohan kita sendiri. Nah, ini jelas. Awal Islam masuk ke Indonesia sampai di tahun 1910 berpegang teguh pada satu mazhab ahli sunnah wal jamaah. Di tahun 1910 kesini masih ada yang megang teguh. Alhamdulillah. Yang tadi itu, yang masih doyan talqin mayit, yang masih resep tahlil, ziarah kubur. Nah, ini Allah, ziarah kubur dilarang. Kalau tabur bunga nggak apa-apa, kan ngaco gitu. Tabur bunga nggak apa. Maulid. Wa minhum, nah itu maulid sama. Wa minhum firqatun yattabi'una ra'ya Muhammad abdu. Nah ini. Sebagian lagi di tahun 1910 ada yang mengikuti pendapat Muhammad Abdu wa Rasid Ridho dan Rasid Ridho. Ini dua tokoh ini. Biangnya. Kalau kata kita mah biangnya. Wa yaquluna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab. Mereka semua mengambil pembaharuan yang dilakukan oleh seseorang tokoh yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi. Orang Najd, orang Mesir. Kalau Mesir itu tetangganya Saudi. Mesir itu soalnya jauh Timur Tengah. Sama Mesir Lenteng Agung bukan. Nah, ini ada yang mengikuti pendapat
Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho dan mengambil pembaharuan yang dilakukan oleh Abdul Wahab An-Najdi. Wa Ahmad Ibn Taimiyah, ada juga yang ngikutin pendapat Ahmad Ibn Taimiyah. Kemudian apa lagi? Wa tilmizahu, muridnya yang bernama Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi. Ini makanya hati-hati kalau lagi googling, waduh, bagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah, hati-hati. Sebab itu nama udah ada di mana? Kalau kita memang mau berpegang teguh pada satu mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apalagi sebagaimana dikatakan oleh Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho, bukan Abu ini baru kemarin gitu. Kan? Apa yang dikatakan, apa maksudnya yang dikatakan pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho dicatat oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, fa'arramu ma ajma'al muslimuna ala nutbih. Mereka mengharamkan apa yang telah disepakati oleh orang-orang Islam sebelumnya, ala nutbih, kesunahannya. Jadi sebelum era mereka, ulama-ulama terdahulu dari zaman Imam Syafi'i, Imam Romli, Imam Nawawi, Imam Syatiri, banyak semua imam-imam yang lain, Jalaluddin As-Suyuti, semuanya sepakat bahwa hal ini sunnah, sama mereka dengan mudahnya diharam. Awas nih. Jadi jangan ketipu kita, kadang-kadang ngapain itu pakai macam Imam Syafi'i segala macam, macam Imam Maliki segala macam, Hambali atau Hanafi. Mereka kan hadisnya nggak pernah sahih. Sebab kenapa? Nggak ada Wahul Bukhari wa Muslimnya. Malah lu jadi. Gimana Imam Syafi'i mau ngeriwayatin hadis Imam Bukhari? Lawang Imam Bukhari belum lahir. Siapa duluan yang lahir? Imam Syafi'i duluan. Masa iya Imam Syafi'i nulisin hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh orang 50 tahun lagi baru lahir? Namanya Bukhari. Nggak mungkin. Itu ngaco itu. Itu suatu hujah yang apa bahasa saya cuma pabelit. Mereka berhujah seolah-olah benar, kan nggak ada tuh di Imam Syafi'i itu, di kitab-kitab Imam Syafi'i hadis Sahih Bukhari wa Muslim. Sedangkan hadis yang paling sahih adalah Bukhari dan Muslim. Yang dimana Imam Syafi'i memakai hadis Bukhari Muslim. Lalu ketika Imam Syafi'i ngarang kitab Imam Bukhari sama Imam Muslimnya belum pada lahir, itu kan logika terbalik. Itu hati-hati. Kemudian wa huwa asafaru ziyarati qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang telah disepakati kesunahannya oleh orang-orang muslim terdahulu, umat Islam terdahulu, kemudian diharamkan oleh Abdul Rosyid Ridho ini beserta antek-anteknya, seperti as-safaru ziyarati qabri Rasulillah, melakukan perjalanan untuk menziarahi kubur Rasulullah SAW, mereka haramkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah. Makanya dulu ada peristiwa Komite Hijaz. Apa itu Komite Hijaz? Karena ketika Raja Saud berkuasa, habis sudah. Makam-makam para aulia habis semua, rata semua. Makanya sekarang di Jannatul Baqi, Jannatul Ma'lain, makam itu gak ada nisanya, semua rata. Kalau dulu sebelum mereka berkuasa ada kubah-kubahnya sebagaimana makam para wali kita. Kubah Fatimah, kubah siapa di sini, kubah Sayyidina Hamzah, ada bangunannya, tapi sekarang rata. Bahkan yang memicu terjadinya peristiwa Komite Hijaz adalah adanya semacam usulan-usulan daripada para Wahabi ini untuk membongkar makam Rasulullah Muhammad SAW, sehingga dikirimlah dari Indonesia Komite Hijaz atas perintah Hadratus Syekh Mbah Yai Hasyim Asy'ari mengirim Mbah Wahab dan Mbah Hasan Kipo, terus diutus ke sono orang Indonesia yang nyelamatin. Alhamdulillah. Itu. Kalau nggak ada itu ya mungkin sudah pindah. Dan itu dicatat di dalam sejarah.
Makanya kalau bocah sekarang belum tahu apa-apa terus nanya ke NU, gedeg banget saya. Apa yang si NU-an? Lu kalau kagak ada NU mungkin udah gak bisa jalan ke makam Rasul. Itu masalahnya. Awas. Mereka haramkan melakukan perjalanan ke kubur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alafuhum lima tudir, dan mereka berbeda pendapat tentang apa-apa yang telah disebutkan tadi. Talqin tadinya sunnah, kata dia haram. Sedekah kepada mayit yang disunahkan ulama-ulama terdahulu dikatakan haram. Tahlilan haram, maulid bid'ah segala macam. Itu terjadinya di Indonesia tahun 1910, awal muasal penyebarannya. Ke belakang tidak ada yang seperti itu. Nah ini. Allah Ibnu Taimiyah fi fatawihi, berkata Imam Ibnu Taimiyah yang dicerita ini, Ibnu Taimiyah di dalam fatwanya, kata Ahlul Husain pernah memfatwakan idza safaro li iqadihi annaha ayyarata qawmin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'atun kana dzalika muharraman bi ijma'il muslimin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibnu Taimiyah yang wajib fatwa. Kata Ibnu Taimiyah, idza safaro li iqadihi, ketika seseorang melakukan perjalanan li iqadihi annaha ayyaratan Nabi, bahwasanya mengunjungi kubur Rasulullah adalah suatu ketaatan, karena zalika muharraman bi ijma'il muslimin. Kata Ibnu Taimiyah, itu diharamkan sesuai kesepakatan orang Islam. Enak banget jangan ngasih fatwa. Makanya kalau guru saya mau bayarkan almarhum al-maqfurlah Abu Yahya bin Baros, begitu baca Ibnu Taimiyah dia langsung Ibnu Taimiyah karena zalika muharraman bi ijma'il muslimin fasal tahrimu minal umuril maqtu'i bihi, maka jadilah keharaman ini sesuatu yang dipastikan oleh ajaran mereka. Haram. Kalau jalan ke makam Rasul haram. Sampai saat ini masih diharamkan kalau di Saudi. Alhamdulillah kehadusan pilih mah. Sebelum Covid saya berangkat ke umroh, ribet kita ke makam Rasulullah, ribet nggak bisa lama. Jangan di makam Rasul, yang di raudhahnya aja nggak boleh lama-lama. Makanya ini saya kasih tip supaya kita bisa rada lamaan dikit di raudhah. Bukan samping makam Rasulullah ada caranya. Siapa lu ada ilmunya. Jangan begitu habis assalamualaikum ngangkat tangan doa kita. Lama dikit doa, biasa kita merasa. Makanya pakai ilmu siapa ya? Abu Nawas, nggak pakai Abu Nawas, abayan kita pakai. Oh saya mau gimana bicaranya nih? Aku buat dari bojong jauh-jauh bentaran banget kemarin kan begitu. Nah ternyata begitu saya pertama kali salam, kemudian saya berdoa, diangkat langsung sama laskar. Begitu saya keluar saya perhatiin, ternyata laskar ini gak akan berani menggusur orang yang udah takbiratul ihram. Orang udah Allahu Akbar, udah gak bakal diganggu sama dia. Nah saya muter lagi barisan. Begitu saya masuk, saya salam, saya ngangkat doa, diangkatkan saya nih. Saya gak mau berangkat dulu, saya intip dulu mana nih yang orang habis pergi. Orang habis pergi saya tidak situ langsung Allahu Akbar. Orang timbang sekali sholat, kita bisa berkali-kali sholat. Ya tidak, licik kali tidak perlu bagus itu. Itu tipsnya itu. Cuma jangan dipakai, takut bermalah disuai kan gitu. Itu mah untung. Sulit kan? Mau lama-lama di makam Rasul sulit. Paling sambil jalan, lambain tangan. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. Boro-boro bisa ila hadrati pulang bisa. Dipecut kita malaskan karena memang akidah mereka sampai saat ini mengharamkan ziarah kubur. Sesuai dengan yang dipatwakan Ibnu Taimiyah. Qala al-alamatu Syekh Muhammad Buhaiti al-Hanafi al-Muti'i fi risalati al-Musammah Tathirul Fuad bin Danasil Itiqad. Wa hadzal fariq qad talal muslimuna bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Berkata al-alim Syekh Muhammad Buhaiti, kata Imam Buhaiti di dalam kitabnya hadzal fariq firqah ini
kelompok yang tadi itu, kelompok yang berani mengharamkan perjalanan menziarahi kubur Rasulullah. Apa kata Imam Muhaiti? Adal baliku qalitu ya muslimuna bi katsirin minhum. Ini memang jadi apa? Telah banyak menguji kaum muslimin bi katsirin minhum salafan wa khalafan. Baik salaf mukmin yang terdahulu ataupun khalaf. Jadi cobaan buat orang-orang Islam. Fakanu wasmatan wasalmatan fil muslimin. Tuh. Dengan banyaknya fitnah, mereka sebenarnya adalah bahkan wasmatan wasalmatan bil muslimin, mereka sebenarnya adalah aib dalam Islam sendiri. Aib, masyaallah. Wa udwan fasidan. Bahkan dia anggapnya kalau ibarat anggota tubuh yang sudah cacat. Karena merusak akidah yang sebenarnya. Ya bayangin orang mau ke makam Rasul berani diharam. Allahu Akbar. Fa innahu yu'ibu qat yajibu qatuhu hatta la yu'addi al-baqi hatta la yu'il baqi. Bahkan kalau ibarat anggota tubuh udah wajib diamputasi supaya penyakitnya tidak menjalar ke seluruh tubuh. Diibaratkan oleh Imam Bukhari bahwa kalau majdumi yajibu firarun minhu, mereka ibarat orang yang terkena penyakit lepra yang wajib untuk kita jauhi. Hati-hati dan makanya milih teman hati-hati. Kalau ada teman kita tuh ngapain malah mau jalan lu nyembah kuburan baik udah anggapnya penyakit lepra. Hati-hati. Sebab sedikit demi sedikit akidah kita mulai diracuni. Kal majum yajibu firarun minhu fa innahum fariqun yal'abuna bi dinahum, karena mereka adalah golongan yang bermain-main dengan agamanya. Bermain-main dengan agama ya jelas, berani mengharamkan sesuatu yang memang sudah disepakati oleh imam-imam terdahulu, ulama-ulama terdahulu bahwa status amalan tersebut adalah sunnah. Diharamkan sama mereka. Berarti ini kan mempermainkan hukum agama. Lalu ampun. Yazumuna ulama salafan wa khalafan. Bahkan mereka tidak segan-segan mencaci para alim ulama. Ulama salaf, ulama khalaf. Awal salaf di sini artinya yang 300 tahun setelah Hijriah. Itu salaf, 300 kemarin namanya khalaf. Imam Syafi'i, Imam Bukhari itu ulama salaf tuh masuknya tuh. Kurun 300 Hijriah ke bawah 300 Hijriah kemarin itu namanya ulama khalaf. Syekh Nawawi Tanah, Imam Ghazali dan sebagainya itu masih termasuknya khalaf. Dicaci oleh mereka, dimaki oleh mereka. Wa yaquluna innahum ghairu ma'sumina fala yang bagi taqliduhum. Dengan mudahnya mereka katakan ulama-ulama salaf, ulama-ulama khalaf mereka itu tidak dimaksum. Fala yang bagi taqliduhum, karena mereka tidak dimaksum, nggak pantas ngikutin mereka. Coba kita nggak boleh ngikutin para alim ulama sadis. Nah ini kan bukan cuma sekedar catatan, fakta di lapangan memang sudah terjadi. Ada yang ngikutin ulama langsung aja ke Nabi. Ulama mah nggak usah ngikutin banget kan nggak masuk dia mah. Tuh, seenak dia baik. Jadi agama seolah-olah bermain. Nah, Masya Allah. Padahal jelas kita nggak akan sanggup ngikutin atau menggali agama Islam langsung dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nih, kenapa? Karena ketika Allah turunkan Al-Quran ke Nabi Allah Muhammad SAW, Al-Quran ini nggak mudah. Banyak ayat-ayat yang memang nggak bisa dicerna oleh orang-orang awam seperti kita. Makanya diperjelas oleh Rasul dengan apa? Dengan hadis-hadisnya. Ulama mufakat hadis Nabi adalah min jumlahi tafsiratil Quran, termasuk daripada tafsir Al-Quran sendiri. Kadang Al-Quran mau ditafsirkan dengan Al-Quran lagi ada. Tafsirul ayat bil ayat. Nggak gampang.
Nah, al-hadis ini kemudian dirangkum oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, mana yang termasuknya hadis mutawatir, hadis sahih, hadis hasan, hadis ahad. Terus di bawahnya ada yang dhaif, ada yang maudhu, ada yang mardud. Jadi enggak semua hadis bisa. Nah, ini makanya butuh yang namanya ulama. Al-Quran al-hadis dicerna oleh Imam Syafi'i, jadilah yang namanya kitab Al-Qum, Al-Imla dan Al-Waidi. Turun ke muridnya yang bernama Imam Mazani, diringkas pelajaran-pelajaran Imam Syafi'i ini, jadilah yang namanya Mukhtasar Mazani. Mukhtasar Mazani jatuh ke Imam Haramain, jadi yang namanya Sarah Nihayatul Matlab. Nihayatul Matlab jatuh ke Imam Ghazali, jadi beberapa kitab, ada yang namanya Tajid, ada yang Wazid, ada yang Khulasoh. Khulasoh turun ke muridnya yang bernama Imam Rabi'i, jadi dua. Ada yang namanya Sarah Kabir Aji, ada yang namanya Sarah Sogir Muharram. Turun temurun ke bawah. Beres masa Imam Ghazali, turun ke yang namanya Imam Nawawi Haramain. Kitabnya dipelajari, digali, dipelajari, diringkas, jadilah Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin turun ke Khatib Syarbini, jadi yang namanya Mughnil Muhtaj. Mughnil Muhtaj dipelajari oleh Ibnu Hajar, jadi yang namanya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj jatuh ke Imam Rabi, jadi yang namanya Nihayatul Muhtaj. Nihayatul Muhtaj turun ke Imam Zakaria Al-Ansari, jadilah yang namanya Nihayatul Tulab. Turun ke bawah. Makin kemari ganti orang, ganti kita. Nihayatul Tulab diperkecil, jadi yang namanya Fathul Wahab. Fathul Wahab ada jatuh ke tangan Imam Zainuddin Al-Maribari, diintihok, jadilah Fathul Mu'in. Zainuddin Al-Maribari punya murid namanya Abu Bakar Syartot, jadilah I'anatul Talibin. Di bawah tuh I'anatul Talibin. Sama muridnya disebarin Imam Zaini Dahlan. Imam Zaini Dahlan punya murid di Indonesia, di antaranya Syekh Khalil Bangkalan, masuk Fathul Mu'in ke Indonesia. Syekh Khalil Bangkalan salah satu guru daripada gurunya Hadratus Syekh Bayai Hasyim Asy'ari. Makanya kadang orang ngenyek sama kita, apa itu ngaji Fathul Mu'in itu kan karangan manusia. Ya tadi ke atasnya nyambung ke Al-Quran. Syekh Khalil Bangkalan punya murid di Jawa Barat, di antaranya Mama Sobari Cilimus. Kalau sekarang itu namanya Cilimus, kalau dulu Ciwedus, Kuningan. Kenapa namanya Ciwedus? Sebab Mama Sobari dari Kuningan berangkat ke Madura, ketemu Kiai kagak ngaji. Begitu nyampe sama Kiai Khalil, sama Mbak Khalil nih, dibilang apa? Udah sono angon kambing baik. 20 tahun angon kambing di hutan. Saking nurutnya sama guru biasa udah ngangon mainan. Sampai ada dongengnya itu kan. Begitu keluarganya di sini udah nyiapin pondok di Kuningan, disusulin. Begitu disusulin, bingung dia, nangis ke depan. Dia kenapa nangis? Ini saya udah disuruh pulang sama keluarga. Emang apa? Pesantren udah dibikinin. Nah terus udah lama di sini, ya kan 20 tahun udah. Ya itu siapa nangis? Kita bisa ngaji. Emang apa itu nggak bisa ngaji? Kan dulu Kiai ngomongnya saya suruh ngamon kambing. Bener ngamon kambing? Ya bener, no, kambing Kiai udah banyak sama saya di hutan. Sekarang mau pulang mangap diudahin coh. Ludah bukan sembarang ludah, tapi ludah seorang waliullah. Pulang dia balik bingung baik. Begitu sampai di pesantren mentrong. Bawa kitab kagak pernah ngaji, curah kitab, masya Allah surahannya nggak jauh beda dengan surahan Mbah Yai Khalil Bangkalan tuh. Itu santri dulu. Kalau santri sekarang, jangankan suruh ngangon kambing, suruh warung aja susah kan gitu. Suruh warung aja susah. Maunya ngambil berkah, ya berkahnya rokok Kiai habis. Ya Allah. Ini, ayo. Kemudian saya coba punya murid namanya Syekh Khalil Banjar. Syekh Khalil Banjar punya murid namanya Kiai Abdul Fatah Punikasi. Kiai Abdul Fatah Punikasi punya murid di Bojong namanya Kiai Jundan Jamal.
Ya di Jundarnya malah punya murid ya ini orang yang rada ganteng di luar ini namanya Aceh Audada alhamdulillah nyambung berarti. Karena memang kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari di tahun 1910 sampai saat ini pun masih ada golongan orang-orang yang memegang pendapat para pendahulunya, yang berpegang teguh terhadap kitab-kitab yang mutabar. Di antara kitab yang mutabar dan mutadawalah adalah kitab Fathul Mu'in. Alhamdulillah. Ini bahaya kalau kita nggak tahu kayak begitu. Gampang kita diombang-ambing dalam beragama. Kemudian, la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Bahwa kalimat dum yatumuna ulama salapan wa khalafan wa yaquluna innahum ghairu masumina fala yang bagi taqliduhum la farqa fi dzalika bainal ahya'i wal amwat. Mereka tidak membedakan mana ulama yang sudah meninggal, mana ulama yang sudah masih ada. Dicaci baik sama dia. Dicaci baik. Ya kayak macam kemarin kita punya guru bangun almarhum kurang bagaimana hujatannya. Bahkan yang sampai saat itu terjadi, Abah Lutfi Allahumma yarham yang masih hidup masih berani baik mereka mau menghujat orang sekelas Abah Lutfi bin Yahya. Nah ini ternyata memang warisan dari pemikiran-pemikiran yang bersumber pada yang tadi itu Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh dan Rasid Ridho. Ya dari medsos banyak orang yang berani menghujat Abah Lutfi, Mbah Mun dan sebagainya. Jangan aneh, jangan ikut-ikutan. Nauzubillah. Berani mereka mencaci maki ulama. Wa yata'una alaihim wa yakuna subhat. Mereka mencidrai para alim ulama, mereka fitnah, yakuna subhat. Dia mah ahli bid'ah tuh, jangan diikutin. Banyak banget nih kayak gitu. Berarti di medsos saya paling enak kalau masih kayak macam si Ajib ya kan, yang jenggotan tuh ya di Jawa, masya Allah, saya enak-enaknya ngatain. Belum lagi si apa tuh Maher Tulalit, itu kacau itu wahab gitu. Nah iya, nah ininya saya enak tidak berdasarkan kitab-kitab mutabaroh dan tidak memiliki guru-guru yang bersanad langsung kepada Rasulullah. Kacau. Wa yataruna fi uyuni basairi du'afa ditamazuru man yubi haula yasudna bizalika yaqul adawa wal bughdha. Mereka selalu mencaci, menebarkan fitnah-fitnah, menebarkan apa yang namanya ketidakcocokan mereka terhadap apa yang dipegang oleh kita selama ini dengan tujuan menyiarkan permusuhan. Nauzubillah. Ini kan dia gampang banget, dikit-dikit perakat, dikit-dikit kita ini ahli bid'ah, ahli neraka. Emang dia udah punya kaplingannya kali di sono. Jadi gampang mau menerakain orang. Nah, ini hati-hati kita. Masya Allah, nauzubillah summa nauzubillah. Ya'lamuna annahum qaimuna bil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Semua itu mereka lakukan dengan dasar intikan bahwa mereka sedang amar ma'ruf nahi munkar. Itu hadisnya mah berdasarkan qulubi atin dolalah mereka. Setiap pembaharuan adalah sesat. Tapi alhamdulillah kita mau dikaji kemarin bahwa yang bisa dikatakan bid'ah ini adalah ibadah yang ghair mahdhur. Ibadah mahdhur mah tidak ada unsur bid'ah. Kalaupun yang ghair mahdhur kena bid'ah, jangan dulu main dolalah, sebab ada bid'ah wajib, bid'ah sunnah, bid'ah mabrur dan bid'ah haram. Udah ngaji kita mah. Amin ya rabbal alamin. Nah ini jadi dua firqah tuh. Tadinya sama, di tahun 1910 bermunculanlah firqah-firqah yang berbeda, di antaranya firqah yang mengatasnamakan ajaran Muhammad Abduh dan Rasid Ridho beserta fatwa-fatwa Ibnu Taimiyah dan sebagainya. Nah, insyaallah pertemuan yang selanjutnya wa minkum rafidiyun. Ada juga yang namanya firqah Rafidhah. Ini bagian daripada Syiah. Jadi banyak aliran di dalam Islam, jangankan
kaget karena memang Rasul sendiri sudah menubuatkan umatku nanti akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali yang ahli sunnah wal jamaah. Siapa ahli sunnah wal jamaah? Maka alaihi wa ashabi, yang ikuti diriku dan sahabat-sahabatku. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya istiqomah. Kita dikasih sehat, dikasih umur panjang sehingga bisa meneruskan perjuangan kita dalam mencari ridhoan Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dulu. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika wasmaika wa kalimatika syarra syaitan wa sultan فإن ظلموا وجبروا فعلينا أخذته بوشية عذاب الله ونجنا يا مدير يا منتقم من عبيدك الظالمين الباغين علينا وأعوانهم فإن هملنا أحد منهم بسوء أخذه الله وخدم على صنع وقلبي وجعل بصرك شوا وما يهديه من باطل وبنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا رب يا نافع 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 يا رحمن يا رحمن 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 يا رحيم يا رحيم يا رحيم يا رحيم نسألك بحرمة هذا الاسم والآية وكلمة سلطان نصير ورزقا كثيرا وقلبا كريما وقبرا من الصلاة والسلام الكبيرة وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.